Yuhuy, minasan, udah keren, Sanjo. Oke, lanjut lagi di bahas-bahas Digimon Ghost Game yang udah masuk episode keempat ya kali ini. Dan kali ini jujur, wah parah nih. Udah balik lagi ke episode yang nunjukin sisi ngeri-ngeri ya teman-teman. Dan juga ini episodenya jujur totalitas banget. Pas banget sekarang lagi Halloween ya. Walaupun saya recording ini udah telat sih, bukan Halloween lagi teman-teman. Halloween mah masih minggu lalu. Udah lewat nih. Terus ya, ini saya ingetin terlebih dahulu karena ini bakalan panjang durasinya, jadi udah saya ingetin dan saya yakin kalian gak masalah sama durasi ya teman-teman. Jadi langsung aja kita bahas di Digital Cave Open. Oke, kita mulai dari segmen 1 yaitu Trick or Treat. Pastinya kalimat ini gak terdengar asing bagi kalian ya. Benar sekali, ini adalah kalimat yang dilontarkan oleh orang-orang ketika Halloween. Khususnya anak-anak yang berkeliling ke rumah-rumah untuk meminta permen, ya kan? Oke, benar sekali. Segmen pertama kita akan bahas dari awal cerita, yaitu di suatu sekolah bernama Cosmo Culture School, yang juga merupakan sekolahnya si Ruri. Sebuah kejadian aneh terjadi. Setelah murid-murid ini selesai mendekor kelas-kelas dan koridor dengan tema Halloween, kejadiannya dimulai saat itu juga, teman-teman. Betul, ini ada satu yang mirip Shikamaru, jadi kita panggilnya Shikamaru aja ya, teman-teman. Oke, saat Shikamaru melewati sebuah kursi yang di sampingnya ada sebuah tirai dan meja yang di atasnya ada lampu. Saat itu dia mendengar sebuah kalimat yaitu trick or treat. Tapi di sana gak ada siapa-siapa dan kemudian di sana tiba-tiba ada 4 boneka labu di atas kursi. Itu muncul secara mendadak, ya kan? Terus kan dia nggak peduli nih, terus jalan aja dan tiba-tiba aja salah satu boneka ngikutin dia. Pas dia nengok balik, dia ngeliat, waduh, apaan tuh? Kayaknya cuman labu jatuh, ya kan? Gitu doang, jatuh sebiji. Ya udah, dia lanjut jalan lagi. Tapi ada satu hal yang nggak dia sadarin, yaitu boneka labunya sisa 3 biji. Padahal harusnya dia lihat di sana ada 4, tapi bisa nggak sadar gitu ya. Masa nggak teliti sih? Katanya Shikamaru IQ-nya 200 ya. Udah. Serial sebelah ya. Oke, suasananya udah mencekam dan tiba-tiba setelah dia sadar, boneka labu itu muncul dari belakang dan menerkam Shikamaru. Setelah itu jasadnya ditarik ke dalam tirai ya teman-teman. Dimana tirai itu menyimpan sesuatu yang dan dilabeli tanda keep out. Ini kayak jangan dimasukin lah gitu kan. Udah itu aja bagian awalnya dan mungkin awal dari misteri yang bisa panjang kalau dibahas ya. Langsung aja deh. Segmen kedua, fitur Digivice V atau VB ya teman-teman, Virtual Bracelet. Akhirnya di bagian lain di sekolah, si Ruri dan teman-temannya tuh sedang mendekor sebuah ruangan. Nah, kata Ruri, ini ruangan yang pengen banget dia dekor sejak kecil. Berarti sejak kecil dia udah sekolah di sini ya teman-teman. Di sini kita lihat Anggoramon di dekat teman-temannya Ruri dalam wujud nyata ya. Apakah si Ruri ini sengaja atau cuman teman-temannya aja yang tahu? Ya soalnya kan jarang-jarang nih ada tamer yang nunjukin Digimonnya secara terang-terangan. Atau bisa juga dia dijadiin hologram terlebih dahulu baru dijadiin nyata di ruangan itu gitu, teman-teman. Kali aja dia udah nanya-nanya sama Hiro kan soal VB. Nah, di sini kan dia minta si Hiro datang ke sekolahnya buat bantu dekor karena dia takut nggak sempet sebelum acara Halloween di sekolahnya tuh mulai. Gamamon di sini juga lucu, teman-teman. Dia ngeliat sekeliling orang pada pakai kostum dan Hiro ajarin dia soal Halloween. Terus ya dia malah teriak-teriakan, aduh gemes banget. Sampai dia narik perhatian dan bikin Hiro buru-buru lari. Nah, ini beda kan sama Ruri tadi, teman-teman. Oh, ternyata bukan Ruri nanya Hiro, teman-teman, tapi Ruri ngotak-atik sendiri VB-nya buat bikin si Anggoramon ini jadi hologram mungkin ya. Nah, berarti kan spekulasi soal VB di review episode 1 kemarin udah mulai terbukti di sini. Soalnya kan si Hiro bilang katanya kata Ruri ini bisa jadi hologram lagi, tapi gimana caranya gitu kan, teman-teman. Oke, ini udah mulai terbukti dari spekulasi saya kemarin ya, teman-teman. Terus pas Hiro coba, dia malah berpindah ke tempat lain yang mirip Digiquartz ya, sebuah ruang yang berada di antara dunia manusia dan dunia digital di Digimon Cross Hunter. Mirip banget tata letak benda di sana sama di dunia nyata, teman-teman. Tapi di sini tuh sepi dan Gamamon merusak sebuah papan bergambar coklat. Tapi ketika Hiro mengembalikan mereka ke dunia manusia lagi, papan yang rusak tadi di dunia nyata tuh nggak kenapa-napa. Padahal di dunia yang tadi tuh rusak. Di ruang yang tadi tuh rusak, teman-teman. Oke, ini masih belum jelas kayak gimana, teman-teman.
masih sekedar referensi berarti ya. Dan ya ini mirip kayak di iklan Vibi yang kemarin pernah ada kalau nggak salah ya teman-teman. Si Gamamon dan Anggoramon sama Jellymon pindah ke semacam ruang seperti barusan lah pokoknya. Saya lupa iklannya yang mana teman-teman. Pokoknya kemarin ada. Cek aja di YouTube. Kemarin ada kok. Terus di sini akhirnya Hiro sampai di sekolahnya Ruri dan bantu-bantu di sana sambil kenalan sama teman-temannya. Oh, ternyata si Ruri ngomong kalau Anggoramon sama Gamamon itu jenis hologram AI sama teman-temannya. Tapi kok nggak ada yang curiga ya? Soalnya saya udah bilang berkali-kali teman-teman, wujud mereka saat ini tuh terlalu solid buat disebut hologram, nggak tembus pandang gitu. Beda kan sama AI hologram di sekolah ini, kalau nggak salah namanya Cosmokun. Nah, itu aja masih ada sedikit tembus pandang teman-teman. Nah, terus si Hiro disuruh-suruh sama Ruri dan seperti kemarin-kemarin dia nggak protes sama sekali. Karena si Hiro ini berpikir ya kan, kalau dilakuin aja bakal cepet selesai. Jadi orang-orang minta tolong sama dia tuh nggak masalah. Asalkan dia lakukan dengan cepat ya bakal cepet selesai gitu kan. Percakapan pun berlalu dan Ruri minta Hiro biar nggak formal-formal amat. Jadi dia nyuruh mereka tuh saling panggil nama depan aja kan. Nah, ini kalau di Jepang orang sapa-sapaan pakai nama depan itu artinya kan udah deket banget ya teman-teman. Nah, ini masih opini sih teman-teman. Soalnya orang sana tuh katanya emang sopan-sopan, ya kan sopan banget lah pokoknya. Manggil kenalan selalu disebut nama belakang. Dan ya paling gitu, kalau udah deket sapa nama depan juga silakan. Tergantung orangnya lah pokoknya. Segmen 3, horor yang berlanjut. Astaga, lagi-lagi. Kali ini ada murid yang mau ngambil lampu LED berbentuk lilin. Wah, ini udah canggih ya teman-teman. Saya pikir lampunya pakai lilin dibakar atau enggak senter gitu. Ya wajar lah, di sini koneksinya juga udah 7G. Oke, jadi pas dia ngambil lampu, tiba-tiba lampu gudangnya mati dan terdengar suara trick or treat lagi. Ketakutan pun melanda dia dan akhirnya dia mengambil satu lampu dan menyalakannya. Lampu LED yang lilin tadi. Tiba-tiba disambut di depan mata sama boneka labu dan langsung diterkam. Wah, ini udah kayak Ju-on, Pak. Syukur boneka labu. Ini kalau kayak di Ju-on beneran saya udah kena mental terus pingsan. Yakin. Itu trauma dari zaman SD, ngeliat covernya aja udah ketakutan saya. Film Ju-on The Grudge itu, aduh, kacau. Kenapa ya dari zaman SD tuh, aduh, kayaknya mama suka banget nonton film kayak gitu. Aduh, paling gak demen film horor, apalagi kalau nontonnya sendiri. Nah, ini berdua aja udah kayak gitu, apalagi sendiri. Oke, jadi jasadnya digeret ke balik tirai tadi ya teman-teman, yang keep out itu. Terus boneka kedua di kursi hilang. Ya jelas karena tadi ada 2 yang beraksi teman-teman. Total udah 2. Balik dulu ke Hiro dan Ruri. Si Hiro curhat kalau dia nggak bisa bikin Gamamon jadi hologram, dan akhirnya diajarin sama Ruri kan. Ternyata pencet tombol di atas 2 kali, habis itu tombol yang bawah, selesai. Gimana sih? Hiro, saya pikir otak-atik FVB-nya sebelum ini, teman-teman. Mana ada flashback lagi kalau Hiro sering dipanggil gara-gara Gamamon berulah. Ini dipanggil guru BP ya loh. Dibilang jangan bawa hologram AI segala macam. Terus si Gamamon ini kayak beneran gitu, bisa ngacak-ngacak ruang BP-nya sampai ditanyain kan, ini beneran hologram atau bukan sih. Dulunya udah curiga, tapi cuma ditanya kayak gitu doang, gak ada reaksi lain gitu, apa kaget apa gimana gitu kan. Aduh, si Gamamon ini ya udah lucu, bandel lagi. Terus Ruri bilang kenapa dia bisa mainin Vibi-nya dengan benar ya, karena si Anggoramon langsung tahu setelah jadi nyata. Dan akhirnya inilah yang kita tunggu teman-teman. Hiro nanya soal dunia digital ke Anggoramon. Akhirnya dijelasin asal mula Digimon di series ini teman-teman. Cukup sederhana tapi masih ada misterinya. Jadi katanya dulu tuh ada sebuah virus komputer berkecerdasan buatan yang tersebar ke internet. Bukan satu lagi, banyak ini mah. Kan virus. Sehingga melahirkan makhluk hidup. Mereka lah Digimon di series ini. Gitu. Gitu doang. Sementara tempat mereka terlahir mereka sebut sebagai dunia digital. Lalu sebenarnya dunia ini seperti berdampingan dengan dunia manusia, karena kadang ada juga Digimon yang nyasar ke dunia manusia karena lewatin digital gate yang mendadak muncul. Namun mereka yang tersesat itu sangat cepat beradaptasi dengan hidup dengan damai walaupun nggak terlihat manusia ya teman-teman. Ya tapi beberapa di antara mereka tuh juga menimbulkan masalah seperti 3 episode sebelumnya nih teman-teman. Dan juga tujuannya mereka tuh yang
tersesat ini belum tentu baik juga, teman-teman. Terus soal evolusi Digimon secara alami itu menurut Anggoramon juga sama seperti pertumbuhan manusia. Untuk naik satu level secara alami itu susahnya minta ampun, apalagi Gamamon di sini evolusi dadakan dan balik lagi. Ini merupakan sesuatu yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Oke, ini juga ada perannya dari manusia ya berarti. Melalui ikatan dengan manusia, Digimon bisa berkembang dan bahkan berevolusi. Terus untuk dunia digitalnya jujur masih bingungin. Ini dunia digitalnya ruang yang tadi apa gimana? Soalnya fenomenanya agak mirip sama pas Hiro pertama kali aktifin VB-nya dan menyimak pesan bapaknya. Dan lagi, soal bapaknya benar-benar belum ada petunjuk lagi di sini. Walaupun si Hiro sempat nanya ya, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Tiba-tiba boneka labu di koridor semuanya hilang. Satu lagi teman Ruri keluar kelas buat nyari HP-nya dan kebetulan melihat anak yang ditarik ke tirai yang tadi ditutup ya, teman-teman. Pas dia intip ternyata di sana ada ruangan, ada koridor lagi dan ada sebuah ruangan yang mana itu merupakan persembunyian Digimon. Nah, pas dia intip, ternyata di sana mereka pengen dijadiin boneka labu oleh sesosok Digimon. Aduh, parah banget lah pokoknya. Ini serem banget ini sampai dicucuk-cucuk gitu. Aduh, kacau. Cucuk gitu. Dia adalah Pammon, yaitu sebuah Digimon Ultimate beratribut data. Buset, lawan Ultimate lagi. Pas mau kabur dia dikepung oleh boneka labu yang di koridor dan dipaksa masuk. Di sini kita lihat si Cosmokun ternyata dirasuki oleh si Pammon ini ya. Kayaknya tuh biar dia bisa ngawasin koridor dan mangsa korban. Pokoknya biar tahu seluk-beluknya koridor-koridor dan sekolah-sekolah itulah sisi-sisinya itu. Dia bilang dia mau jadiin korbannya sebagai temennya. Nah ini maksudnya gimana nih? Boneka labu gitu. Kemudian ya makin gencar aja gitu. Murid yang lagi sendirian satu-satu diserang. Sampai ada yang disumpel kue labu. Disumpel, disetrum, sampai Ruri dan Hiro pun tahu soal ini. Karena mencurigakan akan lebih baik bagi mereka untuk tetap berkumpul ya teman-teman yang pasti. Tapi si Hiro memutuskan untuk jadi umpan supaya dia bisa mancing pelakunya. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Digimon, bukan orang biasa ya. Segmen keempat, tujuan Pammon. Nah, oke, rencana berjalan dan Hiro diikuti oleh 3 orang yang lainnya. Cosmokun berjalan dari belakang dan akhirnya ngelewatin Ruri dan kawan-kawan yang ngikutin Hiro. Habis itu dia mengalami sebuah konslet lalu rusak seperti ada gangguan elektromagnetik. Oke, kayaknya data Pammon yang masuk ke proyektor Cosmokun tadi itu bikin dia overload dan konslet ya. Kan kelebihan muatan itu bisa merusak komponen listrik, teman-teman. Kemudian mereka melihat adanya Digimon yang menyamar jadi boneka labu dan mengejarnya. Tapi mereka kehilangan jejak dan juga kehilangan Hiro. Hiro udah masuk ke balik tirai ngikutin boneka labu lainnya. Dan dia melihat orang-orang dijadiin boneka. Kemudian bertemu dengan Pammon dan hampir jadi boneka labu juga. Aduh, serem banget nih. Ini pas adegan cucuk-cucuk labunya itu loh. Aduh, kacau lah. Syukur sempat ditolong sama Ruri dan yang lain ya, teman-teman. Seperti biasa Gamamon yang langsung nyeruduk ya, teman-teman. Terus si Pammon ini marah karena si Hiro selamat. Akhirnya dia lempar jurus Trick or Treat yang merupakan sebuah labu raksasa yang dapat menghancurkan ruangan tersebut. Tapi untungnya Hiro dan yang lain tuh berhasil lari ya, teman-teman. Mereka mencoba lari namun terkepung. Terus mereka pengen lawan balik tapi sadar sekeliling mereka masih ada banyak orang yang jadi korban. Jadi ya Hiro berinisiatif untuk berpindah seperti tadi pagi, teman-teman. Gak cuma mindahin mereka aja, tapi korban-korban yang di sini kayaknya ketinggalan di dunia manusia, teman-teman. Dan juga Digimon yang mereka lawan tuh di ruang ini jadi wujud nyata, teman-teman. Anggoramon berkata ruang ini seperti di dunia digital. Oke, masih lanjutan misteri yang tadi ya. Ini dunia digitalnya beneran kayak gini doang apa ada lagi gitu kan? Dan yang terpenting bertarung di sini nggak akan mempengaruhi dunia manusia. Udah gitu ya, teman-teman. Anggoramon langsung menjelaskan sedikit tentang Pammon beserta Digimon Analyzer-nya yang tiba-tiba muncul. Akhirnya ada juga nih. Terus template-nya ini agak mirip kayak di Appmon ya. Cuma ditampilkan kayak gini, terus dikasih penjelasan singkat ya, teman-teman. Bedanya kalau Appmon itu ngasih power level segala. Kalau di sini ini cuma data Digimon-nya doang. Digimon lain yang nemenin dia adalah Candlemon dan Ekakimon, tapi mereka nggak dimasukin ke Digimon Analyzer. Mungkin karena bukan Digimon utama ya, teman-teman. Yang jadi musuh maksudnya. Pammon di sini bertujuan untuk membuat semua orang jadi temannya dia, karena dia sejak sampai di dunia manusia itu selalu kesepian.
Hingga suatu hari, yaitu saat mulai musim Halloween, dia lihat orang berkostum seram, terutama dia juga terfokus ke topeng labu yang dipakai manusia kan. Di sini dia senang karena mungkin dia bisa jadiin mereka temennya kalau dia dandanin kayak gitu. Soalnya mukanya mirip. Oke, di sini udah jelas sepertinya lagi-lagi soal kesalahpahaman seperti di episode 2 ya. Tapi ini jujur lebih ngeri sih. Soalnya ya sampai kayak gitu, coba dicucuk-cucuk. Dicucuk terus terornya lebih kerasa di sini. Ya kan, orang hilang, dijadiin boneka, aduh. Sampai ada sulur-sulurnya gitu kan yang ngikat mereka. Aduh, kacau lah. Di sini kita lihat Anggoramon dapat jurus ketiga, yaitu Peci Tornado. Jurus ini mirip pusaran angin Terriermon tapi lebih besar dengan memutar telinganya seperti baling-baling dan menghempaskan tornado ke arah musuhnya. Ruri dan Hiro pun bersembunyi dan membuat rencana. Mereka memancing para Digimon ini ke suatu ruangan sambil bersembunyi dan kontekan pakai HP. Lalu saat Pamuan ngira dia berhasil meringkus si Ruri, dia lempar labu ke arahnya, tapi itu bukan Ruri melainkan sebuah patung batu. Ini adalah umpan biar 4 Digimon yang ngikutin dia tuh kalah terlebih dahulu oleh serangan si Pamuan. Lalu saat mereka yakin sudah menang dan menampakkan diri, si Pamuan yang tinggal sendirian ini ngamuk dan mau menyerang mereka dengan jurusnya. Nah, di sini saya pikir giliran si Anggoramon yang berubah. Ternyata lagi-lagi yang muncul adalah si Battle Gamamon ya. Oke, ini pace-nya agak beda ya sama Epmon walaupun agak mirip-mirip. Ini kalau di Epmon itu 2 episode langsung keluar perubahannya. Tapi kalau di sini belum tentu, teman-teman. Soalnya ini Anggoramonnya nggak berubah sama sekali. Gitu kan. Terus ini si Battle Gamamon kuat juga, teman-teman. Tinjunya bisa hancurin labu raksasa Pamon, ya kan? Ini lawannya ultimate loh. Sekali tonjok gitu doang jurusnya hancur, coba. Segmen kelima, penutup dan konklusi. Oke, langsung aja lah. Ini udah panjang banget. Dan ya, langsung aja si Pamon ini diserang pakai soul shot. Entah kenapa kali ini ngefek banget. Padahal kemarin pas lawan Mumimon kan nggak gitu ngefek ya, teman-teman. Mungkin karena kali ini dia bikin apinya ukurannya lebih besar ya, teman-teman. Atau enggak karena apa? Ikatannya Hiro sama Gamamon yang makin erat, dan itu ditunjukin di meteran VB-nya apa gimana mungkin. Terus ya kemarin kan soul shot-nya cuma nembakin peluru-peluru beruntun tapi nggak sebesar ini, ya kan. Pas mau diakhirin si Pamon kan nangis tuh, teman-teman. Terus ini kasihan juga sih, padahal dia tuh kesini cuma mau teman gitu kan. Akhirnya bacot no jutsu ya. Hiro berhasil bujuk Pamon dan mau berteman sama mereka, ngajak Ruri dan yang lain juga pastinya. Terus si Pamon dan teman-temannya pun seneng, dan pas si Hiro balikin mereka semua ke dunia manusia, si Pamon dan yang lain tuh nggak ngikut, teman-teman. Korban yang tadi semuanya selamat, dan di akhir ada labu dengan tulisan Happy Halloween. Ini seperti pesan dari si Pamon itu apa ya? Apa gimana gitu? Kalian bisa tulis di bawah ya pendapat kalian. Oke. Sejujurnya ya teman-teman, masuk konklusi. Sejujurnya saya nggak nyangka episode kali ini tuh bakal banyak banget yang bisa dibahas. Sampai skripnya ini berapa halaman coba? Soalnya misterinya dibahas lagi di sini, walaupun ya nggak sampai tuntas banget lah, tapi udah mulai ada gambaran soal konsepnya. Digimon di sini tercipta dari virus komputer. Apakah ini bakal seperti di Epmon ya teman? Kalau nggak salah Epmon itu awal konfliknya karena terciptanya Minerva sama Leviathan ya. Nah, kemudian episode kali ini juga menampakkan konsep dari Epmon dan Cross Hunter. Saya baru ingat di sini Epmon itu bisa pindah ruang begini juga. Kalau di Cross Hunter Digiquartz, di Epmon namanya AR Field, di sini namanya belum jelas apaan. Apakah langsung ke Digital World? Itu rasanya nggak mungkin. Nggak masuk akal kalau Digital World itu cuman sekedar cyberspace doang kayak gini, teman-teman. Pasti lebih luas lah, namanya juga dunia digital kan. Ngeri-ngerinya episode kali ini tuh agak mengingatkan saya sama Digimon Tamers episode awal-awal. Kalau nggak salah sekitar episode 10-an yang pasti Rupi diikutin Ice Devimon. Itu seremnya dapet sih, sumpah. Masih bagus dan semakin baik. Apalagi referensi dari seri sebelumnya gak dilupain gitu aja. Malah ada juga yang dipakai kembali kayak tadi kan. Menurut kalian gimana keseluruhan episode kali ini? Silahkan kalian tulis di bawah ya teman-teman. Terus sekian dulu. Ini udah panjang banget, tapi saya yakin seperti yang udah saya bilang di awal video, kalian gak masalah semua dua isinya kan? Oke, seperti biasa jangan lupa like, share, dan juga subscribe-nya. Nantikan video saya berikutnya. See you again. Bye. Crystal Gate open.
Oh iya, hampir lupa saya, teman-teman. Ini episode minggu depan kayaknya kita bakal dikasih sesuatu yang benar-benar lebih luar biasa lagi, teman-teman. Karena ya seperti yang udah kita tunggu-tunggu, teman-teman, yaitu debutnya Jellymon dan juga si Kyoshiro akhirnya jadi tamer juga. Aduh, ini pasti bakalan lebay nih ekspresinya, teman-teman. Dan juga untuk Digimon musuhnya kita lihat di sini ada Quetzalmon, yaitu Digimon Armor ya, teman-teman. Perubahannya Wormmon dengan Digi Mental of Light kalau nggak salah ya. Terus di sini masih misterius juga, teman-teman. Selain si Quetzalmon ini lebih unggul daripada Battle Gamamon, di akhir trailer juga trailer apa sih namanya? Di akhir preview juga kita dikasih lihat keberadaan salah satu anggota Deva, yaitu Majiramon. Astaga. Ini bakal seru, teman-teman. Udah ada satu anggota Deva, dan Deva ini di Digimon Tamers juga salah satu ini Digimon yang kuat, teman-teman. Mereka itu pelayannya ini 4 Digimon penjaga dunia digital yang ada 4 mata angin itu, teman. Yang ada King Longmon dan kawan-kawannya itu, teman, ya. Oke, itu aja tadi, hampir lupa, sorry, teman. Bye.